Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat sahabat Doa Bangsa TV. Apa kabar? Ibu harapkan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak hebat, Ibu punya beberapa gambar benda nih. Yuk kita lihat ada benda apa saja. Nih, yang ini apa? Ya, itu adalah gambar biang lala. Kalau yang itu? Ya, itu adalah jam dinding. Kalau yang di bawah itu? Ya, itu adalah simpai atau hula hoop. Dan yang berjalan di belakang ibu ini, ya, itu adalah sepeda. Tahukah kalian, anak-anak, biang lala, jam dinding, hula hoop, dan roda sepeda itu bentuknya apa? Ya, betul. Bentuknya adalah lingkaran. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa itu lingkaran? Ada yang tahu? Ya, bila belum tahu, mari kita sama-sama simak video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mengenal bangun datar lingkaran. Untuk kelas 6 SD atau MI, masih bersama dengan saya, Ibu Hesti Daryadi. Anak-anak hebat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Doa Bangsa TV. Anak-anak hebat, yuk kita mulai pembelajarannya. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran yang diharapkan pada kegiatan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juri. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juga juring. Baiklah anak-anak hebat, yuk kita mulai pembelajarannya. Anak-anak hebat, tahukah kalian siapa yang ada pada gambar ini? Ini siapa? Ini adalah Vier van Heel. Ya, Vier van Heel adalah seorang guru yang berasal dari Belanda. Ya, pada tahun 1959 ia menulis sebuah disertasi dengan judul The Child Taught and Geometry. Ya, dalam disertasinya ini dia menjelaskan dan meneliti serta menemukan kesulitan siswa dalam memahami geometri. Oleh karena itu, berdasarkan hasil disertasinya itu, Van Heel mulai mengembangkan geometri dari tahap ke tahap. Apa sajakah tahap-tahap pembelajarannya? Pertama, tahap pengenalan yaitu level 0 tentang pengenalan. Yang kedua, tahap analisis yaitu level 1 tentang analisis. Yang ketiga, tahap pengurutan level 2 tentang pengurutan. Keempat, level 3 tahap keakuratan tentang deduksi. Dan yang kelima, tahap terakhir yaitu level 4 tentang keakuratan. Baiklah, kita mulai. Anak-anak hebat, coba amati beberapa gambar ini. Nih, gambar apa? Ya, gambar hula hoop. Yang kedua, gambar apa? Sepeda dengan roda yang berputar. Yang ketiga, gambar jam dinding. Yang keempat adalah gambar biang lala. Betul sekali. Nah, pertama, hula hoop itu termasuk, kalau kita datarkan, itu termasuk bangun datar lingkaran yang dapat diputarkan. Betul tidak anak-anak? Ya. Kemudian yang kedua, itu roda sepeda. Roda sepeda itu terdapat jeruji dengan panjang yang sama dan berpusat di porosnya ya. Coba perhatikan. Ada jeruji-jeruji yang berpusat pada porosnya. Yang ketiga, jam dinding. Jam dinding itu memiliki jarum pendek dan panjang yang berpusat pada titik tengahnya. Kemudian yang keempat, biang lala. Biang lala itu bertumpu pada porosnya ya. Betul sekali. Nah, anak-anak hebat, keempat benda-benda yang tadi kita sebutkan itu adalah, kalau kita gambarkan,
itu semuanya membentuk bangun datar lingkaran. Apakah kamu sudah mengetahui tentang bangun datar lingkaran? Dapatkah kalian menyebutkan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran? Benda apa saja? Coba sebutkan. Ya. Nah, dari benda-benda yang kalian ketahui yang berbentuk lingkaran itu, dapatkah kalian menyimpulkan apa yang dimaksud dengan bangun datar lingkaran? Ya, mari kita sama-sama cari tahu. Bangun datar lingkaran adalah merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, apabila kita gambarkan lingkaran itu seperti ini ya anak-anak, kumpulan titik-titik yang di bawah luar yang jaraknya sama dari satu titik, yaitu titik tengah. Kemudian dalam lingkaran ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama ada jari-jari. Yang kedua busur. Yang ketiga tali busur. Yang keempat diameter. Yang kelima apotema. Yang keenam keliling. Ketujuh luas. Yang kedelapan juring. Dan yang ke-9 tembereng ya. Kita akan mempelajari 9 istilah-istilah ini yang berada pada bangun datar lingkaran. Yuk kita mulai simak. Yang pertama jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Atau panjang jari-jari adalah sepanjang garis tersebut. Nih, bila kita gambarkan, jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik yang ada di lingkaran ya. Jadi setengahnya nih ya. Ini adalah kita namakan jari-jari atau R. Sementara yang bulat merah titik di tengah itu kita beri nama P, yang artinya adalah R jari-jari dan P adalah titik pusat. Ya. Selanjutnya, apa itu busur? Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nih, bila kita gambarkan, tadi kalian sudah punya jari-jari dan titik pusat. Lalu busur itu yang mana? Nah, busur itu yang ini ya anak-anak. Busur itu adalah yang ini. Nih, busur itu adalah garis lengkung. Ini garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran, maka kita beri namanya adalah B. Maka R tadi jari-jari, P titik pusat, dan B adalah panjang busur. Selanjutnya, tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nih, tadi kita punya jari-jari, punya titik pusat, kemudian kita punya B busur. Nah, tali busur itu adalah ini, yang menghubungkan atau segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran ya. Maka kita beri nama TB. TB itu artinya panjang tali busur. Selanjutnya kita akan mengenal diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar, atau kita sebut juga diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nih, bila kita gambarkan ini seperti ini ya. Itu yang melewati 2 kali jari-jari itu adalah diameter, kita beri nama D. D adalah diameter. Selanjutnya anak-anak, apotema. Apa itu apotema? Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Tadi kita punya tali busur TB, kemudian kita punya titik pusat yang kita beri nama P, maka dari jarak dari P ke TB ini kita beri nama apotema, atau kita singkat menjadi A ya. A sama dengan apotema. Selanjutnya, keliling. Apa itu keliling? Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran ya. Apabila kita menggambarkan sebuah lingkaran, maka kelilingnya adalah itu ya, yang mengelilingi lingkaran tersebut. Dan kita tulis dengan nama K. Ya. K adalah panjang keliling lingkaran. Selanjutnya, apa itu luas? Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Daerah dalam yang dibatasi lingkaran ya. Apabila tadi kita punya K, keliling, itu adalah yang membatasi lingkaran.
Nah, kalau luas itu yang ada di dalamnya. Nih, yang kita arsir itu kita beri nama L. Adalah daerah luasan lingkaran. Selanjutnya adalah juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ya, bila kita gambarkan nih, ada dua buah jari-jari, kemudian ada busur, maka ini dinamakan sebagai juring. Kita singkat jadi J ya. J sama dengan daerah luasan juring. Selanjutnya, apa itu tembereng? Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tadi kita punya tali busur ini dan busurnya yang melengkung di bawah, maka yang daerah diarsir ini adalah kita beri nama T atau tembereng, luas tembereng lingkaran. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang mengenal bangun datar lingkaran. Tadi ada beberapa istilah yang kalian sudah ketahui. Apa saja? Ya, ada jari-jari, ada busur, ada tali busur, ada titik pusat, ada diameter, ada keliling, luas, apotema, juring, dan juga tembereng. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.